menjatuhkan pidana terhadap anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Menjatuhkan pidana terhadap anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Dan memang banyak catatan kami pada saat pemeriksaan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kemarin. Kami melihat ada proses yang tidak secara fair dilakukan oleh hakim pemeriksa, khususnya di Pengadilan Tinggi kemarin. Kami berpraktek hampir 8 tahun, 9 tahun di dunia hukum. Tiba-tiba sudah ada putusan yang ternyata kami cek di putusan itu, hakimnya baru diangkat juga tanggal 26 itu. Mario Dandi bilang bahwa saya yang memaksa Agnes, anak AG, untuk mencari-cari alasan bahwa memang kartu pelajar itu harus dipakai hari itu juga. Mario Dandi sudah akui itu. Makanya kami bingung kenapa hakim masih menuduhkan kepada anak AG ini. Seakan-akan anak AG yang mengontrol semua, sehingga bebannya Mario Dandi jadi ringan. Memang banyak catatan kami pada saat pemeriksaan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kemarin. Kami melihat ada proses yang tidak secara fair dilakukan oleh hakim pemeriksa, khususnya di Pengadilan Tinggi kemarin. Karena Pengadilan Tinggi itu masih harusnya memeriksa fakta atau judex facti bahasa hukumnya. Memang kita lihat prosedur yang dilakukan dari tingkat penyidikan sampai Pengadilan Negeri dulu, itu memang mereka melihat rambu-rambu undang-undang SPPA, yaitu undang-undang dan dengan memperhatikan pasal demi pasal. Tapi kami lihat roh undang-undang SPPA itu tidak dilakukan. SPPA ini sistem peradilan pidana anak. Jadi kami melihat asas kepentingan terbaik untuk anak, baik anak korban maupun anak pelaku, khususnya kami secara subjektif, kami melihat itu tidak diperhatikan. Karena anak AG pada saat sidang pertama, kami sudah mohonkan untuk dilakukan melalui streaming. Mengingat atensi teman-teman media dan masyarakat yang luar biasa, kami rasa ketika dia disorot media tiap datang sidang, itu menjadi tekanan psikologi sendiri. Yang kedua, yang kami soroti adalah waktu yang sangat singkat, Pak. Mas, waktu persidangan itu memang di Undang-Undang SPPA hanya 25 hari berdasarkan masa penahanan. Namun, ternyata tidak baku setelah kami konsultasi dengan ahli pidana anak, tidak baku harus mengikuti masa penahanan itu. Jadi, kami lihat dari 25 hari yang digunakan hakim tingkat pertama untuk memeriksa fakta ini hanya sekitar belasan hari, Mas. Jadi pada saat putusan dijatuhkan kepada anak AG di tingkat pertama, itu kami hanya bisa mengajukan 4 saksi dari sisi kami. Dan dari jaksa itu ada belasan sampai puluhan kalau nggak salah hitungan kami. Jadi kami hanya mengajukan 4 saksi, bahkan hanya 2 saksi dan 2 ahli. Nah, ahli yang lainnya karena kami hanya dikasih waktu 1 hari untuk mempersiapkan, sisanya hanya mengajukan secara tertulis. Jadi poin ketiga kami yang barusan saya sampaikan adalah ketidakberimbangan beban pembuktian yang diberikan kepada anak AG. Yang terakhir, baru terjadi kemarin, kami memasukkan memori banding itu tanggal 26 April. Namun 26 April sore, ini saya perlu highlight, 26 April sore, dan teman-teman jaksa penuntut umum saya konfirmasi juga memasukkan di 26 April sore. Tiba-tiba malam kami dapat info dari teman-teman media, salah satunya Kompas juga menginformasikan ke kami bahwa ada info putusan esok hari. Kami tahunya dari teman-teman media justru. Jadi sangat aneh, kami berpraktek hampir 8 tahun, 9 tahun di dunia hukum, tiba-tiba sudah ada putusan yang ternyata kami cek di putusan itu,
hakimnya baru diangkat juga tanggal 26 itu. Dibilang sama hakim Humas PT Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, katanya sudah diperiksa jauh-jauh hari, tapi kok malah hakimnya baru ditunjuk tanggal 26. Pertanyaan ini yang menjadi keresahan kami sebenarnya. Kami mau mengikuti proses ini dengan fair, dengan tertutup mengikuti undang-undang SPPA, tapi kekhawatiran kami hak anak ini akan terkebiri lagi ketika kami tidak bicara ini di masyarakat. Kesepakatan kami dengan pihak keluarga adalah menempuh langkah hukum selanjutnya, yaitu kasasi. Pada saat upaya hukum kami ini nanti, kami merasa perlu Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk benar-benar jernih melihat perkara ini. Makanya kami sekali lagi menekankan fakta-fakta utama dengan tidak melupakan posisi anak David sebagai korban utama. Kami akan berbicara bagaimana kuatnya saudara Mario Dandi itu memanipulasi anak ini, dan yang kedua, posisi anak ini saat di CCTV. Anak ini dijatuhi hukuman karena perencanaan penganiayaan. Penganiayaan dilakukan berencana yang mengakibatkan luka berat. Jadi anak ini kami lihat dalam pembuktian tidak turut merencanakan, tapi karena pembuktian yang sangat singkat tadi poinnya, jadi hakim dengan secara cepat saja mengamini secara sepihak tuntutan dari jaksa. Yang paling penting dalam melakukan atau menilai perilaku pelaku pidana, khususnya anak ini, adalah asesmen psikologi. Ini yang kami lihat tidak masuk dalam berkas perkara, Mas, yaitu hasil penelitian psikologi forensik. Yang pertama, yang jelas ada ketidaksepakatan, bahasanya saya kutip tapi ini saya agak samarkan sedikit, ketidaksepakatan anak AG dengan tindakan Mario Dandi. Yang kedua, anak AG tidak mengetahui ada perencanaan ini. Yang ketiga, yang paling penting, Mas, anak AG itu tidak mempunyai niatan atau apapun untuk melakukan tindakan ini. Jadi bagaimana dia merencanakan? Biarkan masyarakat yang menilai. Dia tidak bersepakat. Karena bahasanya bahasa psikolog banyak, Mas. Ketika dia tidak bersepakat, berarti kan dia nggak mungkin merencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak AG ini tidak punya niat buruk sama sekali. Ketika dia punya niat buruk, perencanaan itu kan harusnya sudah ada niatan, sudah ada mens rea dan macam-macam. Tapi anak AG ini tidak mengetahui. Makanya kami mohon ke depan bukti apsifor ini dengan bukti keterangan anak AG itu bisa dilihat dari CCTV juga. Apa posisi anak AG saat apa yang dilakukan anak AG saat penganiayaan dilakukan. Istilah relasi kuasa dan relasi romantisme itu muncul di 3 dokumen berbeda di bukti. Yang 2 bukti ini sudah ada di pengadilan negeri, yaitu hasil penelitian Litmas Bapas, Badan Pemasyarakatan, dan yang kedua analisis dari pekerja sosial waktu anak AG lagi di tahanan. Mereka menilai relasi kuasa dari Mario Dandi kepada anak AG itu besar sekali. Dan itu saya tadi kelupaan sampaikan, di analisis psikologi forensik itu dipertegas juga, Mas, bahwa relasi romantisme mereka itu membuat AG tidak tahu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Kami ada 2 fakta penting, Mas, terkait ini. Yang pertama, AG itu tidak pernah tahu bahwa akan ada pertemuan hari itu. Dia hari itu bahkan sudah ada janjian jauh-jauh hari dengan ibunya untuk melaksanakan facial bersama. Jadi paket facialnya itu untuk berdua di hari itu di Lotte Mart itu. Dia sempat chat, ini sudah kami sampaikan juga ke pengadilan, bahwa ibunya di chat siang hari, Ma, kita mau facial, jadi apa tidak? Mamanya bilang, oke, saya cek dulu jadwalnya sama papa nih, karena papa mau ada akupuntur untuk
terapi stroke-nya. Akhirnya mamanya cek jadwal, ternyata harus hari itu, sehingga mamanya membatalkan. Tidak sampai di situ terkait fakta ini, AG sempat menanyakan ke tantenya, "Tante mau temenin aku facial nggak?" Tantenya bilang, "Mohon maaf, nggak bisa juga." Jadi di hari itu kami lihat AG ini tidak ada rencana untuk ke David, karena kalau mamanya ikut ke sana maka tidak ada kejadian ini. Nah, ini ya fakta kedua yang penting. Mario Dandi, ini saya sudah sampaikan terus juga di beberapa media sebelumnya. Mario Dandi itu bolos magang hari itu. Dia tidak datang magang hari itu, tapi tiba-tiba menjemput AG di sekolahnya. Dia menjemput dan tiba-tiba makan siang bareng, menanyakan aktivitas AG hari itu mau ngapain, sampai akhirnya AG pada saat tahu Dandi menjemput dia ada chat lagi, chat ke mamanya. "Mama, karena apa, setelah chat di atas, Mama, saya nanti diantar pulang sama Dandi ya." Gitu. Setelah itu memang sudah tidak ada chat lagi sampai setelah kejadian sama mamanya. Jadi kami lihat di sini Mario Dandi yang menjemput AG, dan memang sisanya seperti sudah kami sampaikan, tidak ada tindakan AG yang menginisiasi pertemuan itu tanpa didrive atau ditekan oleh Mario Dandi. Ini fakta ketiga, saya tambahkan. Mario Dandi sudah mengakui itu semua, bahwa semua tindakan yang chat sampai bohong soal Camry, soal pertemuan tantenya, itu adalah suruhan dia. Kami ada rekamannya juga, rekaman suara saat sidang. Itu kami akan share juga ke teman-teman media. Ini kan yang paling disorot sama semua pihak. Kartu pelajar ini di tanggal 7 Februari, anak AG sudah pernah berniat untuk mengirimkan ke anak David. Tanggal 7 Februari. Itu melalui Gosen. Anak AG mengokekan, David juga mengokekan. Waktu sudah mau dikirim, David ternyata lagi, anak D, disensor mas, anak D ternyata lagi tidak di kontrakannya di salah satu daerah di Lebak Bulus. Maka pengiriman waktu itu tidak jadi. Kartu pelajar kalau dibilang harus hari itu diserahkan, itu juga sudah dibantah sendiri sama Mario Dandi di persidangan. Mario Dandi bilang bahwa saya yang memaksa Agnes, anak AG, untuk mencari-cari alasan bahwa memang kartu pelajar itu harus dipakai hari itu juga. Mario Dandi sudah akui itu. Makanya kami bingung kenapa hakim masih menuduhkan kepada anak AG ini. Seakan-akan anak AG yang mengontrol semua, sehingga bebannya Mario Dandi jadi ringan. Itu yang kami lihat. Ini ketidakadilan itu, mas. Hari itu Mario Dandi itu benar-benar menekan anak AG untuk bertemu. Jadi anak AG itu memang akhirnya bilang, "Oke, aku masih ada kartu pelajarnya, aku juga mau balikin." Dan ini yang paling penting, mas. Kata-kata anak AG yang anak AG dengar untuk pertemuan itu adalah pertemuan baik-baik saja, ngomong baik-baik saja. Kami sampai hitung bahwa di proses itu anak AG mendengar Mario Dandi ingin ketemu David dengan kata baik-baik saja, ngomong baik-baik saja, itu ada 5 kali. Dan dia mendengar akan Mario Dandi memang sempat bilang, "Saya akan habisin anak ini," itu hanya 1 kali. Itu pun ketika sudah sama saksi atau tersangka S. Artinya Agnes ini balik lagi, anak AG tahunya ini pertemuan baik-baik saja. Dan ini nanti penting di CCTV. Memang dimulai dengan ngomong baik-baik. Enjoy the show ini pasti terkait dengan aktivitas dia ketika merokok. Kami waktu itu susah mau membuktikan ini karena ini benar-benar psikologis. Sampai akhirnya ada satu tokoh psikolog forensik yang mau jadi ahli kami, dan sangat objektif kami lihatnya, Mas Reza Indragiri. Dia menyampaikan di persidangan, ini saya buka saja, dia kebetulan juga ternyata aktif di salah satu komunitas, saya lupa nama persisnya, tentang merokok, bahaya merokok terhadap anak. Dia sampaikan poin pertama, merokok itu
tidak semata-mata mengindikasikan seseorang enjoy atau menikmati sesuatu, tapi tingkat stres yang tinggi itu juga bisa memaksa anak itu atau orang itu untuk merokok. Mas Reza Indragiri sudah sampaikan itu, dan di CCTV tadi sudah kami tayangkan di press conference bahwa anak AG itu posisi merokoknya tidak seperti yang dibayangkan saat rekonstruksi juga, tidak menghadap ke tubuh anak D, dan dia badannya berbalik ke posisi yang lain, bahkan akhirnya pindah menjauh di samping mobil saat merokok. Kami tidak mau menyimpulkan itu karena ini haknya hakim, tapi di pledoi kami sampaikan dua fakta ini, perilaku dia di situ dan keterangan Mas Reza Indragiri tidak mengindikasikan dia enjoy sama sekali, tapi dia sedang stres. Kami berharap di kasasi Yang Mulia Hakim Agung itu bisa melihat bukti-bukti dengan utuh dan melihat penerapan hukum yang tidak tepat di dua tingkat sebelumnya. Balik lagi, kami tidak pernah mengatakan bahwa anak AG ini full tidak bersalah, tapi kita mengakui bahwa anak AG ini bahkan penyesalan saat di pledoi dia tidak melerai. Itu sudah disampaikan, tapi ketika ini dituduhkan untuk penganiayaan berat dengan rencana, itu yang kami lihat ketidakadilan ini dipaksakan. Kami percaya pihak keluarga anak D terus akan berjuang untuk keadilan di sini, tapi kami mendorong untuk fokusnya memang ada di Mario Dandi. Mario Dandi dengan penuh rekayasa manipulatif membuat anak AG ini berada di posisi ini, menekan anak AG dan memperalat anak AG untuk bertemu anak D, sehingga kejadian ini bisa terjadi.